Ya rasanya. Kamar bersalin. Awas, hati-hati. Yang bunyi di dalam itu kan. Ya. Pemirsa, tim Misteri Tukul sudah sampai di Kota Lamongan. Kali ini Solepati mengajak Mister Tukul berkunjung ke rumah kerabatnya untuk makan sepuasnya. Wah, jadi nggak sabar untuk segera sampai. Kebetulan perut sudah sangat lapar karena panjangnya perjalanan. Ternyata ada saudaranya. Gimana sih ya? Ayo, enggak, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. I got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. Mantap. Aduh, luar biasa. Nggak nambah lagi nih, Mas. Dibungkus saja. Dibungkus saja boleh. Nah gini, kalau udah saya mau minta, kan ada bukan maksud tertentu enggak. Kita mau minta tolong nih. Saya mau minta dibantu itu loh sebelah rumah. Ada jinnya banyak. Memang ada apa aja nih sebenarnya? Jadi ceritanya gini, Mas. Ini bukan masa kegiwi, ini ahlinya juga. Yang di sini kan ibu saya nih. Jadi kalau malam itu suka bunyi kayak muncul kentongan. Ada orang lewat itu sering dilihatin nampak gitu. Nggak sabar ingin melihat lokasi rumahnya. Boleh diizinkan? Boleh, ayo silakan. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan. Seperti apa situasi kondisi rumahnya Pak Haji ini? Yang konon ceritanya ada sosok penampakan jin, ada bunyi-bunyi yang orang-orang sekitar mengatakan ada sesuatu yang keramaian. Ikuti terus, Mister Tukul jalan. Ternyata undangan makan kerabat Solepati ada maksud tersendiri. Tepat di sebelah rumah Pak Sutaji berdiri bangunan terbengkalai bekas balai pengobatan. Sunyi, senyap, mencekam, itulah hal yang akan Anda rasakan bila memasuki tempat ini. Bangunan yang sudah terbengkalai selama 7 tahun ini menyimpan segudang misteri yang tidak terungkap. Karena terletak di daerah terpencil, balai pengobatan ini menampung banyak pasien dengan berbagai macam keluhan. Tak jarang beberapa dari mereka pun menghembuskan nafas terakhirnya di sini. Sejak tak lagi berfungsi di tahun 2007, bangunan ini tetap masih ramai dengan aktivitas. Namun bedanya aktivitas saat ini dimulai saat matahari tenggelam dan disibukkan dengan aktivitas dari dunia lain. Tepat di kamar bersalin, seringkali terdengar lirih suara tangisan dan juga aktivitas misterius sosok anak kecil. Di bagian atas bangunan ini terdapat beberapa kamar inap yang sering terdengar suara lirih memilukan wanita menangis. Bahkan cerita yang beredar di toilet lantai 2 ini pernah ada seorang wanita yang meninggal karena tidak sengaja melahirkan di toilet. Namun karena terlambat penanganannya, sang bayi pun meninggal dunia. Konon sosok gaib wanita tersebut masih sering bergentayangan di area lantai 2 bangunan ini. Arwah gentayangan sang wanita seringkali menampakkan diri dengan raut muka sangat menyedihkan dan menyeramkan. Selain itu, sosok-sosok penampakan seperti anak kecil, nenek tua, dan wanita yang sedang menggendong anak pun beberapa kali terlihat melintas di kamar-kamar dan tangga menuju ruang atas.
Misteri apakah yang akan tim misteri Tukul temukan di sini? Dan misteri apa yang menyebabkan balai pengobatan ini ditutup? Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang ini. Nih, sekarang saya sudah berada di Balai Pengobatan Lamongan yang tadi Pak Haji ceritakan ini. Monggo, Pak Kang Sulepati, apa yang dilihat nih? Ini auranya ketika belum masuk udah ada ini Mas, energinya sangat kuat Mas. Apalagi ketika sudah masuk lokasi ini dan kita masuk ruang utama, wah ini harus hati-hati nih. Tim kita harus hati-hati. Ya Bang Taji ya. Betul. Kalau dari Mas Ageng Kiwin, Kalau saya lihat sih banyak sekali aura negatif ya yang ada di dalam sini. Karena kalau saya lihat itu banyak sekali roh-roh atau jiwa-jiwa yang penasaran. Gitu. Jadi rasanya dia udah agak-agak bau-bau anyir kayak gitu-gitu Mas. ya. Kalau dari Rida nih, Ya kalau saya sih sepertinya ada energinya juga negatif dan sedikit jahil Mas gitu. Ya benar. Iya, benar, sedikit Mbak Rida. jahil dan Benar. lebih kelihatan mau interaksi ya Pak ya. Interaksi. negatif dan sedikit jahil. Kalau dari Mbak Yani nih, monggo. Itu sama ya kayak Rida ya. Ada yang jahil juga ya Mbak Rida ya, benar nggak? Betul. Ada yang mau ngejalin kita kayaknya ya. Iya. Pak Haji, kalau boleh tahu, ini tempat sudah berapa lama tidak dihuni nih, Mbak? Udah 7 tahun. Oh, 7 tahun. Gimana? Kepakainya cuma 3 tahun, habis itu udah berhenti sampai sekarang. Berhentinya karena apa itu? Ya masalahnya mungkin lagi sepi apa-apa gitu ya. Nah, boleh masuk Pak Haji? Ayo silakan. Nah, pemirsa pasti penasaran energinya seperti apa dan seperti apa yang terlihat oleh Kang Sulepati serta Mbak Rida serta Mas Ageng. Itu terus Mister Tukul jalan. Gimana nih, Kang Sulepati ini? Yang tadi begitu masuk agak maju. Begitu masuk Kang Sulepati tadi udah ada goyang-goyang di kelambu itu. Terus apa? Ada jalan. Ada kecil jalan, anak kecil jalan mana? Ya. Kalau Mbak, Mas Ageng ini apa? Kalau saya lihat sih memang yang di sebelah sana saya lihat khususnya ada yang nunggu ibu-ibu mukanya udah hancur sekali ibu-ibu, dan di atas sana juga ada kakek-kakek, bapak-bapak mukanya juga hancur. Saya rasa itu pasangan suami istri ya, hancur sehancur-hancurnya. Tapi banyak sekali orang-orang yang pada merintih kesakitan, banyak rintihan lah di atas sini Pak. Gitu. Ya kalau saya pertama kali saya datang ke sini sih saya disambut sama sosok anak kecil ya Pak ya. Terlihat. Ya, anak kecil dari ke atas. Saya rasa waktu sebelumnya saya di luar saya melihat juga sosok perempuan di sebelah kanan atas ya. Atas. Ya. Mbak Yani? Kalau di sekitar sini yang aku rasain tuh banyak wanita ya kayaknya ya. Kalau anak kecil sih saya belum begitu ini, tapi belum lihat. Tapi sosoknya sosok wanita banyak kan yang di lantai sini. Nih Mas Kiwin, saya ini agak penasaran ke atas ini Mas ya. Karena soalnya ada beberapa juga di sana. Saya penasaran kalau kita ke atas gimana? Ya, moga. Hati-hati ya. Yuk, kita ke sana aja. Ya, moga. Ini tadi yang diomongin itu ya Kang Tua ya? Iya. Lihat apa? Ya, memang maaf aja ini tidak terawat. Kalau dia terawat, dia tahu ini bukan milik saya, ini bukan tempat saya, ini tempatnya untuk orang. Nah, saya mungkin akan cari tempat lain. Ini saya harus sana Mas. Bentar Mas. Ke sana. Oke, nah. Ini pemirsa, Mbak Yani ini sepertinya menyentuh wujud dari anak kecil itu. Kenapa nak? Ini saya harus sana Mas. Bentar Mas. Tenang.
Wah, merindingnya udah mulai nih, numbuh ini. Mbak Yani, apa yang dirasain Mbak Yani? Aku ngerasanya nyesek nih sekarang nih. Oh, kan? Merinding juga nih, kuduk aku. Merinding. Ya. Gerak-gerak. Gimana Kang? Mas, saya coba mediasi tadi, komunikasi batin. Sebenarnya dia tidak mau diungkap, Mas. Ini sepertinya ada perlawanan yang maha dasar. Iya ya. Itu dari atas dia turun kayak merangkak gitu ke atas, terus hilang tadi ketika komunikasi. Saya tanyain lagi, mediasinya tetap sama. Saya lihat vibrasinya sangat kuat ya, gelombang energinya tuh kuat antara bumi sampai tembus ke atas genteng itu. Bisa Mbak Jamkan Yani mata ya. Mohon pada Allah untuk bisa dibuka mata batin. Tangannya lurus, pelan-pelan dibuka matanya, pelan-pelan aja. Kenapa? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Ceritakan ke pemirsa. Apa yang dilihat? Pemirsa Mbak Yani teriak ya. Melihat Mas. Lihat apa Mbak Yani? Visual dia melihat. Aku lihat ada sesosok siluman ya. Wah, seperti apa? Bentuknya apa? Banteng. 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 Oh. Terus matanya cuma satu ya. matanya satu. Banteng mata satu. Oh, awas kaki. Agak naik deh, agak naik. Ini gak kuat, terlalu dekat. Naik ke atas hilang. Iya Kang. Coba aku masih penasaran lagi. Iya Kang. Ini ada misteri yang perlu diungkap. Betul, karena dia menutupi rahasia-rahasia yang ada di sini. Betul Kang. Langsung naik. Gini terakhir dulu apa mau diterusin ini Kang? Ini ada energinya. Ada energi kekuatan di sana. Dia mau mengarah ke sana. Iya. Dia bunyi. Jari. Gitu. Ikutin aja. Pemirsa, setelah dibuka mata batinnya oleh Solepati, Yani tak hanya melihat sebuah sosok siluman. Tapi kini Yani pun ditarik oleh sesosok gaib ke arah kamar bersalin. Dia energinya rasanya ke sana. Kamar bersalin. Kamar bersalin. Gerak-gerak sendiri. Iya. Kayaknya Ini burung seritinya banyak. Ikutin kalau masuk ikutin gak apa-apa. Apa Mbak Risa? Ini saya bisa mediasi, kamera bisa ke sini kamera. Pemirsa, ada energi yang menarik Yani ke arah kamar bersalin. Sosok tersebut ingin berkomunikasi. Siapakah dan misteri apa di balik jiwa gentayangan yang menghuni kamar ini? Oke. Nah. Ini pemirsa, Mbak Yani ini sepertinya menyentuh daripada wujud dari anak kecil itu. Mungkin bisa ditanyain ya. Ini coba ditanya. Ya. Ditanyain. Ada seorang anak kecil di sini Kang Sola. Laki-laki ya. Laki-laki. Iya, sekitar umur Berapa? 2 tahun, 3 tahunan. Oh, 2-3 tahun. Lebih. Kenapa kamu meninggal sayang? Kenapa nak? Panas. Dia tetap nangis Kang Sola. Tak mau jawab Kang Sola. Kayaknya Mbak Nia ini energinya akhirnya berbenturan Mas. Tolongin. Sama. Mas jatuh. Ada apa Mas? Pemirsa, Mbak Yani sudah dinetralisir, sudah kembali lagi karena tadi komunikasi dengan anak kecil ini sekarang mau Pak Haji, maaf. Ini dulu pernah ada kejadian apa di sini Pak Haji? Ya atau mungkin Pak Haji pernah lihat di sini nih. Jadi yang di sini tuh sering terjadi bunyi-bunyian itu. Ya tadi benar seperti yang mamanya ini, anak kecil yang suka main. Oh ya benar. Mungkin saya luruskan lagi ya. Jadi bukan roh atau jiwa anak kecil tapi kalau saya yakini ketika seorang anak kecil meninggal sebelum balik pasti rohnya udah di surga. Kenapa dia menangis? Bukan roh anak yang tadi meninggal, tapi inilah
jin korin yang menyerupai sosok anak kecil. Jangan tertipu oleh tipu daya setan dan manusia. Intinya seperti itu. Saya luruskan. Ya. Oke. Nah, pemirsa sepertinya kita harus ke lokasi lain. Pak Haji, Ya. saya mau nanya nih Pak Haji, selain Pak Haji, Ya. putra putri atau istri atau siapa yang pernah lihat sosok apa lagi yang Ya itu sering Mas, ponakan saya si Pangat itu sering Lihat ibu apa? saya. Ya itu anak kecil sama perempuan itu. perempuan Sama kadang di atas genting tuh sambil digendong-gendong. lihat perempuan sama anak digendong-gendong itu. Ih, merinding. Ini merinding. Anak kecil di luar. Ini merinding nih. Ini nggak merinding-merinding lagi, udah berdiri semua. Ini. Di atas genteng gitu. Ya. Kang Soleh, bener nggak Kang Soleh? Benar. Jadi kalau saya tanggapi dari cerita Bang Taji dan semua yang saya lihat di sini memang penuh Mas. Sebenarnya bukan yang dilihat Bang Taji aja, yang apa tetangga atau saudara, tapi ketika dia melihatkan seseorang itu sudah mewakilin perwujudan yang ada di sini semua. Pemirsa, tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat kencang dan membuat seluruh tim misteri Tukul panik. Yang bunyi tadi di dalam itu. Ini ada nggak beres, ini. Ada nggak beres. Pemirsa, sepertinya suasana di sini kurang tidak nyaman. Di situ ada suara perintihan perempuan juga dan ini Mbak ini sudah merasa kayak ceplices ya. Ini kita harus ke luar sana ya. Ya, sana. Ini tuh gedung sebenarnya udah tua banget ya. Banyak sekali. Jadi arwah-arwah yang penasaran pemirsa. Jadi mungkin dulunya kan ini bekas rumah sakit. Banyak sekali arwah-arwah yang penasaran. Pertolongan tidak selesai. Kayak tadi anak kecil dia minta pertolongan karena tidak kelar gitu pengobatan. Terus akhirnya sampai meninggal. Ini di ruangan ini, nih di toilet ini suka ada nenek-nenek, gitu. Tapi dia rajin ibadah ya, rajin pakai baju putih, agak belek gitu, suka numpang sholat di rumah sebelah. Mungkin rumahnya Pak Haji ya, masih bagus, masih ada roh yang seperti itu. Tapi di sebelah yang kamar ini ada orang yang mukanya tuh tercabik-cabik. Nah, ternyata pemirsa ruangan ini adalah ruangan di mana anak kecil itu merasa nyaman sekali. Di mana waktu itu nafasnya terakhir berhembus ada di ruangan ini. Jadi ada cewek sama cowok. Yang di bawah itu dia cowok. Karena dia yang mati meninggalnya itu dia pertolongannya kurang. Jadi dalam kondisi sekarat tidak ada yang nolongin. Terus itu ketambahan yang cewek dia kecelakaan, mukanya agak masuk ke dalam, terus mata tuh dia hampir jatuh gitu ya. Cuma nanti saya bilang sama Rida, mungkin dia perempuan, mungkin dia lebih mencari sosok ibunya kayaknya ya, kalau saya nggak salah. Jadi dia datang ke sini tuh mungkin mau berobat tapi sama ibunya terpisah atau gimana. Ini nanti coba bisa ditanya sama Rida ya, ya. Seperti itu pemirsa. Aku ini ya, coba ya, Dada ya.
Tiba-tiba saja Rida berjalan keluar dari kamar ini menuju ke kamar mandi. Bapak pemirsa, Dede Rida lagi mencari sosok ibunya itu. Rida berasal dari mana? Karena dia punya energi yang sangat kuat, si Ridanya. Kita lihat aja coba. Iya. Iya pemirsa, saya bawa keluar. Dia soal gini, dia dalam kesedihan karena dia merasakan bahwa kehilangan anak, kehilangan suami, dia merasa kesedihan. Jadi Rida betul-betul merasa sedih banget. Rida sepertinya dirasuki oleh sosok wanita yang sedang hamil muda. Apa yang terjadi sebenarnya dengan sosok ini? Pemirsa, dia itu kerasukan ibu-ibu yang hamil itu, yang anaknya jadi tidak tertolong gitu. Jadi ini ceritanya dia ini kemasukan lagi hamil besar. Melihat ekspresi Rida yang sangat kesakitan, tim misteri Tukul pun mencoba mengeluarkan sosok tersebut. Namun Rida tiba-tiba saja meronta dan tertawa dengan sangat mengerikan. Tadi waktu saya di dalam, saya susah sekali menangkap sosok perempuan ini karena akhirnya saya coba ketarik terus malah jadi ke sosok anak kecil. Gini, sepertinya dia agak kurang nyaman ya berada dekat Mas Ageng gitu karena dia ada sesuatu yang ditakutkan dari Mas Ageng. Entah Mas Ageng ada memiliki sesuatu apa gitu, saya nggak tahu gitu. Akhirnya setelah saya coba lagi kontak, saya coba komunikasi lagi. Akhirnya saya merasa ada di arah sini. Jadi saya sempat mengejar ke arah sini. Di sini nggak ada. Saya lihatnya nggak hanya dia, saya juga ada bentuk seorang seperti ibu-ibu ya. Cuman ya itu tadi ibu-ibu itu nenek-nenek karena ininya tercabik ya, seperti tercabik, tapi dia menggunakan kerudung ya, betul ya, seperti kerudung gitu. Bersama si ibu-ibu tadi gitu loh. Habis setelah itu saya cuma mau tanya namanya aja awalnya gitu. Saya tanya nama, tapi dia mungkin terlihat tidak suka. Akhirnya saya nggak tahu lagi. Mungkin Mas Ageng bisa menceritakan. Sebenarnya ketidakkesukaannya itu dia ada traumatik terhadap kaum pria. Karena aku nggak tahu dia traumatiknya masalah apa putus cinta atau beliau mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa yang kita nggak boleh tanya, sehingga dia kalau melihat sosok laki-laki, dia bawanya kepengin mencapik gitu, dia bawanya. Jadi kalau itu tadi lihat, dia setiap melihat orang dia kepengin meronta, dia kepengin menghajar karena dia ingin melampiaskan segala unek-unek yang tidak bisa dia keluarkan seperti itu. Sepersekian detik sebelum itu masuk, saya merasakan luar biasa sakit di area perut saya. Kalau saya simpulkan mungkin beliau pada saat itu mau melahirkan, entah kenapa gitu. Saya sempat menangkap rasa sakit seperti itu gitu. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi.
Karena saya melihat waktu sebelum datang ke sini sangat banyak genangan darah. Saya nggak mengerti apa dia sebelumnya di sini tidak tertangani, dia menahan sakit ingin melahirkan, dia ke arah WC. Mungkin dia pikir mau pup, ternyata melahirkan gitu. Karena yang saya lihat waktu awal datang ke sini banyak sekali genangan darah di sekitar situ ya. Yeah. Mungkin Pak Gangkewi bisa. Jadi dia meninggalnya itu karena penanganannya kurang. Penanganan kurang sehingga dia sang bayi itu agak punya masalah pengelahiran. Jadi kakinya dia sudah ada di bawah duluan. Sebetulnya dia kalau menurut yang normal secara sekarang itu dia bisa pakai bedah sesar lah bahasanya ya, tapi karena dia penanganan kurang jadi dia kehabisan darah, kehabisan air tuban dan segala-galanya sehingga dia nggak kuat meninggal gitu. Ya, salah satu tugas kita kemarin kita sudah keliling-keliling bagian atas, kita sekarang nungguin Mas Tutu sama Kang Sule ya. Pemisah Toko Jalan-Jalan, inilah hasil lukisan Kang Soleh Pati yang tadi katanya mau ngelukis nih. Ini gimana? Mau ceritain? Ini dari ini aja dulu ya Mas. Ini sosok yang penuh misteri yang sampai sekarang masih penasaran saya. Ini sosok ini memang pewujudan dari jin nakal, jin fasik ya, yang memang penunggu di sini di pohon tua itu. Tadi saya kerja dia langsung ke atas. Tapi insya Allah nanti akan dinetralisir. Mudah-mudahan ini bisa seperti yang dulu lagi, artinya bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar, khususnya di Lamongan, Mas. Betul, amin. Ya, betul. Saya sangat setuju sekali. Ya, saya sangat setuju sekali. Mungkin dari Mas Ageng Kiwi? Kalau saya lihat tadi Kang Soleh, Pak Haji, sosok ini memang ada, tapi sebenarnya tidak begitu menempatkan. Jadi dia lebih banyak ke sana, lebih banyak ke sini. Ya. Tapi dia ngepost kayak gitu. Tapi dia tidak nempat di sini. Justru yang nempat di sini yang saya lihat itu yang tadi saya bilang ada nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil itu dia menempat. Nah, kalau dari Mbak Yani nih apa nih? Ya yang saya lihat tadi ya Kang Soleh ya, setelah dibuka mata batin saya lihat ada siluman ini ya, persis banget ya Kang Soleh ya, sesuai matanya satu ya kan. Jadi apa yang diomongin Kang Soleh memang tadi Mas Ageng juga sama, jadi dia nggak netep di sini ya, Mas Ageng ya, jadi kesana kemari ya. Jadi kalau Pak Haji ada yang pernah lihat dari sosok? Nah ini Mas, nih anak kecil lama itu. Nih, sudah nggak salah. Pas banget. Nah, kalau Mbak Rida apa nih? Ya kalau saya sih lebih melihat yang ini ya Mas ya, lebih melihat yang sosok anak kecil. Bayangkan ini semua. Keringetan sampai keringetan panas sih. Luar biasa sekali ini ya. Ini Mas, tadi kan ada ledakan itu. Iya, itu apa? Ada
orang yang sirik. Bukan ke Pak Haji ya, tapi ini masa lalu yang belum terungkap. Jadi ketika seseorang punya mengelola balai pengobatan ini, ada yang ini kenapa nih? Ada apa nih? makanya tadi bunyi itu ada kiriman. Tapi insya Allah nanti kita netralisir bareng-bareng, doa bareng-bareng. Ada mas Ageng itu mas. Ini apa mas? Kita sendiri kalau gitu pak, sehat. Keluar dari Lamongan, tepatnya di kota Gresik, terdapat sebuah bangunan tua bekas peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak dihuni lebih dari 80 tahun. Kabarnya setelah ditinggalkan oleh pihak Belanda, rumah ini kemudian dimiliki oleh warga pribumi. Namun hingga saat ini tidak ada yang berani tinggal berlama-lama di dalamnya. Pernah ada suami istri yang terpaksa tinggal di belakang rumah ini. Alhasil istrinya menghilang selama 3 hari dan ditemukan di bawah ranjang dalam keadaan linglung. Menurut warga sekitar, tempat ini dihuni banyak sosok siluman seperti monyet, ular, dan makhluk tinggi besar dengan mata yang bersinar. Tak hanya itu, sosok-sosok ini pun sering menjahili warga yang lewat di depan rumah ini. Wah, Mas Ageng, Mbak Yani, ternyata di sini yang kita ngajak ada energi negatif di sini. Pantesan kita terasa banget ya. Terasa, makanya perjalanan tadi kan udah terasa itu dari jalan aja sampai sini udah terasa, apalagi kita udah masuk di sini gitu loh. Tapi katanya ini rumah ratusan tahun ya, Kang? Ini yang saya lihat ini rumah bekas Belanda, udah ratusan tahun. Ratusan tahun. Yang bangun Belanda atau bukan? Wah, justru itu kita nyari informasi di dalam, nanti barangkali ada orangnya. Apa yang Anda rasakan di sini, mungkin auranya atau apa? Jadi gini loh, ini kan rumahnya rumah tua ya. Kalau kita lihat kan kayaknya udaranya dingin, enak kayak gitu ya. Tapi aku tuh rasanya tuh panasnya setengah mati. Beda, ya. Udah masuk yang sangat beda. Panas banget gitu loh. Jadi ada perasaan enak gitu ya. Ada perasaan enak, ada perasaan sesuatu yang banyak orang yang minta tolong di sini kayak gitu loh. Dan aku ngerasanya kalau Mbak sebelah sini ya, sebelah kiri ya. Udah kelihatan panas dari sini ke sini. Udah ngerasain panasnya. Ya, sampai kaki. Wah, ngeri banget. Pasti penasaran dong. Kita masuk aja, tapi saya bingung nih. Jalannya lewat mana? Ditutup semua. Kita lewat mana? Ditutup, makanya kita cari aja. Kita cari jalan aja. Ayo. Ya. Oke. Ayo. Aku gak kuat, Pak. Pak Munir, kalau boleh tahu rumah ini sudah berapa lama ditempatin? Tidak dihuni maksudnya? Ya, saya sendiri itu ya dapat cerita dari orang, saya sendiri enggak menangi lah ya, sejauhnya. Kira-kira enggak ditempatin 70 tahun, 60 tahun. Ini rumahnya Pak Haji, memang bukan punyaan Belanda, bukan. Pak Haji bangun kira-kira sebelum tahun 1800 ya, kemudian dihuni sama Pak Haji itu tidak ada yang meneruskan sampai detik ini. Sampai detik dari ini. 70 tahun itu. Iya. 70 tahun itu nggak ada yang menghuni lagi. Dulu tinggal sama itu istrinya Pak Haji tersebut. Haji, terus ya. Cuma hanya beberapa tahun terus sudah meninggal. Alasannya kenapa, Pak? Sering-sering terjadi. Apa terjadinya apa? Ya seperti ada anak yang ngaji dulu ya, anak perempuan itu yang di situ. Jadi di pojokan itu anak mau ngaji ke sana arahnya. Masih kan subur remeng-remeng itu. Boleh Pak? Ayo Pak Terna. Suaranya seperti orang perempuan. Tapi anak-anak perempuan itu berbalik gini, orangnya besar. Oke Pak, boleh kita masuk Pak? Oh begitu ya. Mas Ageng, masuk Mbak.
saya lihat Pak Munir nih, ini ada tangga nih, mengarah ke atas ini sering terjadi apa di sini Pak? Dan di situ ada apa di atas? Sering-sering hewan seperti burung hantu. Kadang-kadang suara-suara tidak ada orangnya. Terus kalau tempat atas buat apa ini Pak? Di atas itu. Saya tertarik ke atas soalnya. Iya, di atas itu tidak pernah ditempati apa-apa. Kosong aja ya. Kosong sejak dulu. Oke, Pak Munir, Mas Ageng, saya tertarik ke atas. Cuman saya mau Mbak Ageng sampai ke atas. Ya udah, kita bisa ya. Atas dulu ya. Ya, hati-hati Pak Munir ya. Iya, iya. Mbak Ageng, ke atas. Ya. Tapi kayaknya auranya beda ya. Agak ke badan juga aku juga agak Terus apa yang dirasain lagi? merinding juga. Pastinya pasti ke badan gak enak nih, agak panas. Agak sebelah kiri. Pemirsa, kalau sebelah kiri memang lebih dominan ke negatif. Di sini ada sosok apa nih? Kira-kira. Ini tadi kan kita naik ke atas tuh. Iya, benar. Itu seperti ada mata di situ, melotot. Di sebelah mana? Sosoknya di depan situ. Oke, Mata apa? Sosoknya saya juga belum secara detail ya. Cuma mata merah, akhirnya saya kaget. Akhirnya kita bisa naik ke atas. Iya, iya. Tapi ketika kita naik atas seperti tertutup kita. Betul. Tadi panas. Kayaknya ini kan sudah ngerasain panas banget. Rasainnya sebelah sini, apalagi sebelah kiri. Boleh kita ke sana coba. Kita itu apa? Samperin aja. Dia sering berubah-ubah. Cuma secara karakter dia yang saya lihat itu tinggi besar, terus berbulu. Tapi anehnya matanya banyak banget ya, matanya. Jadi matanya dari sosoknya itu besar itu banyak. Matanya, kan biasanya matanya ada dua tuh, iya, sini iya. sini. Ini enggak, sampai di sini juga ada mata-mata kayak gitu. Berarti banyak ya Pak Ustadz? Banyak. Jadi kayak seperti keluarga jin fasik gitu yang sering ganggu kehidupan di wilayah sini, di kampung ini, termasuk rumah ini yang selama 70 tahun tinggal. Kalau Yani sendiri mungkin sekarang tadi kan ngerasain seperti itu. Ya, mungkin sekarang bisa ngeliat nggak? Kalau saya sih rasain aja bisa ya, tapi untuk melihatnya sih nggak bisa lihat. Oke, ya, sekarang tantangan nih. Bisa tukul biasanya kalau bintang tamu belum bisa ngeliat. Ini saya coba untuk netralisir pertama, kedua untuk membuka mata batin. Mata batin itu bisa dibantu dengan kekuatan mata batin untuk bisa merogoh sukmo atau melihat. Coba sekarang pelan-pelan rasakan, hayati dan lihat di depan itu. Aku sih lihatnya kayak ada binatang. Seperti apa ini ya? Kucing ya. Kucing. Terus matanya merah, kuning. Iya, merah, kuning. Terus ada tajam anjing gitu. Ya, ada anjing, kucing. Oh. Terus ada ya yang tadi Pak Gede. Kang Soleh bilang ada sosok gede tinggi itu dan jelas sekarang. Ya. Pelan ya. Pelan terus. Sini. Boleh diraba. Mbak Yani ngeraba apa? Seperti ngeraba apa? Aku sih lihatnya kayak bulu-bulu gitu ya. Bulu-bulu. Iya. Aku udah dapat nih. Cukup ya? Cukup deh kayaknya Kang Soleh. Aduh. Udah? Oke. Ada ruangan yang di kamar situ tuh Pak. Bapak bisa ceritain nggak? Tadi Bapak bilang katanya ruang yang belakang yang dimaksud Bapak tuh ruangan belakang yang takut ini ruangan ini Pak? Iya, betul yang ini. Ini begini ceritanya. Karena terjadi ini rumah samping ini. Istrinya Pak Yai Holid itu kehilangan
permata berlian ya. Nah, setelah namanya kiai, itu kan bisa melihat siapa yang ngambil ini. Nah, yang ambil ini ternyata tempatnya di sini. Katanya Pak Yai Holib akan sasram ini. Nah, permisi sama Pak Yai Zuhri gurunya. Katanya Pak Yai Zuhri, Holib wis jarno, wis ojo direwangi kok seakan anak sampean. Gitu. Pulangnya ke sini. Oh gitu, artinya tuh apa tuh Pak? Maksudnya jangan direwangin, biarin aja gitu. Nanti takutnya nyerang anaknya Pak Kiai Haluk itu. Jadi mereka sebenarnya udah tahu kalau di situ ada sosok makhluk gaib yang sangat luar biasa jahat gitu ya. Ini sering ganggu yang itu. Bapak berani nggak masuk ke sana? Ya. Tapi saya jujur aja, tadi saya pas mau masuk ke sini lihat nenek umurnya tuh kalau dibayangin itu udah hampir 700 tahun loh. Pak, masuk ke dalam situ yuk. Tekanan energi negatif yang sangat besar mengelilingi ruangan ini. Hal tersebut membuat Ageng Kiwi mengalami tekanan dalam tubuhnya. Sanggupkah Ageng meneruskan penelusurannya? Di sini nih aura negatifnya tuh tinggi banget. Iya. Tinggi banget. Jadi saya lihat tuh banyak sekali itu untuk berbuat yang coba Pak sekali-kali disikirin Pak, disikirin dikasih apa namanya ya kayak tahlilan gitu loh, dikasih tahlilan. Kita lama sekali nanti tempatnya. Kok. Saya lihat ini Mbak Yani ada energi yang menarik beliau untuk masuk ke situ. Udah cukup. Awas. Keluar aja Pak. Keluar ya. Pak, jadi benar Bapak bilang nih kamar ini memang auranya kan sangat kuat banget ya, kotor gitu. Jadi kalau menurut aku lihat itu, aku kan orangnya nggak bisa ngerasain, tapi kalau lihat itu aku serem juga gitu. Soalnya di sini ini kayak ada sejenis roh Wai Gombel yang tadi saya bilang umur 600 tahunan lebih, dan dia bisa melakukan penculikan kepada manusia, tapi jiwanya yang dia bawa gitu. Makanya kalau apabila ada orang yang diculik di sini, sama dia dizinahin segala macam, itu bisa linglung orangnya kayak gitu, bisa nggak sadar, bisa linglung, terus udah nggak ingat kayak gitu. Jadi kalau Wai Gombel itu sebetulnya dia kan jin ya, jadi dia bisa menyerupai manusia yang cantik sekali, bisa menyerupai orang yang bertaring dan lain-lain gitu. Jadi tergantung kebutuhannya, dia akan akan mengambil korban seperti itu. Nah, saya tuh ada ngerasain energi-energi yang aneh dari luar sana. Kira-kira ada apa lagi Pak? Mungkin di sumur itu mungkin. Ada sumur? Sumur, penampungan. Tapi bukan sumur. Penampungan air cuma dalamnya seperti sumur. Kita bisa lihat ke sana Pak? Bisa. Ya pemirsa, katanya di sini kata Pak Munir ini ya. Pemirsa, katanya Pak Munir di sini adalah tempat penampungan air yang dimana itu jenisnya kayak sumur ya. Ini udah berapa tahun Pak Munir? Sudah
100 tahun. 100 tahun kira-kira. Nah, 100 tahun loh pemirsa. Sekarang kan jarang banget terjadi ada sumur 100 tahun. Tapi Bukan sumur ini, penampungan air. penampungan air ya. Iya. Pernah kejadian aneh nggak Pak di sini? Ya katanya orang-orang yang cerita itu sini sering kedengaran itu suara kera. Tapi dilihat ya apa-apa. Nah, boleh dilihat Pak ya? Iya boleh. Pemirsa kita lihat dulu ya, kayak apa coba. Tidak apa. Dalamnya berapa meter Pak? Kira-kira 7 meteran. 7 meter. Tidak apa-apa Mas, kuat itu. Ya pemirsa, jadi saya tadi sempat lihat di situ aura negatifnya terasa banget. Soalnya di situ tuh memang banyak makhluk-makhluk goib yang nunggu di sumur tua ini. Yang saya lihat tuh tadi ada sosok ular, ada monyet juga, ada kadal raksasa gede banget kayak gitu. Tapi kok herannya itu banyak apa ya? Kayak banyak darah, berarti mungkin mereka tuh mengambil roh-roh anak-anak kecil gitu ya. Jadi diambilnya tidak secara mereka anak kecemplung di sini tidak, tapi jiwanya, nyerangnya tuh jiwa gitu. Mungkin ada anak yang hilang di seputar sini atau apa kayak gitu. Itu bisa dimasukkan ke sini karena memang bisa dikatakan tuh mereka minta kayak gitu. Mereka ya kayak gitu. Kadang ada orang itu Mas mengandung hilang. Sekarang kita berada di mana nih, Kang Tolan? Ini ruangan kayaknya dapur ya. Saya lihat resi dua energi yang saya tangkap ini dulunya ininya seperti dapur ya. Saya lihat situ tempat masak, tempat cuci baju, cuci piring-piring di situ. Di tempat ada ruang kecil ya buat pelesian gitu, buat makan keluarga ya. Keluarga sih. Cuma anehnya di sini kayak auranya panas ya, tetap sama seperti tadi, cuman ini lebih panas lagi kalau menurut saya. Ini rasainnya sesak napas. Iya, sesak napas banget ini aku. Berarti nyambung yang saya lihat pemirsa. Oh ya, sekarang aku rasainnya. Kan ini ngerasain nggak sih hidungnya bau anyir ya, bau darah ya. Benar-benar. Ini arahnya dari atas. Saya lihat arah dari atas. Oke, agak mendekat sedikit coba deh. Ini pemirsa tadi kan Mbak Yani udah saya buka mata batin. Tapi tadi saya tutup lagi, saya coba lagi untuk membuka. Tapi ini udah ada jalan untuk bisa memvisualkan lewat penjelasan ya. Insya Allah lebih dalam lagi untuk penjelasannya. Sini Mbak Yani coba. Tangan satu ke depan, rasakan, coba ceritakan lurus, jangan ditahan, lurus ya, lurus, dirasakan. Sudah cukup, awas. Soalnya pemirsa, saya lihat ini Mbak Yani ada energi yang menarik beliau untuk masuk ke situ. Ya, ini ada yang menarik dia, ada yang menarik di situ. Sosoknya perempuan yang menarik. Ya. Awas, hati-hati, ada paku-paku ya, hati-hati. Ikutin sampai seberapa energinya. Kalau berhenti, kalau terus ikutin. Jangan ditahan ya.
si pemuda ini masuk ke Mas Ageng. Coba saya akan. Sopo jenengan Ki? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jenengan sopo Ki?